selamat pagi, salam sejahtera, sehat-sehat selalu semua. Tuhan Yesus memberkati Oma Opa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian di pagi hari yang Tuhan berkati saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Dan sebelumnya mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih kami pagi hari ini diperjumpakan kembali di renungan Sabtu pagi. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bapa, biarlah kiranya Engkau juga menganugerahkan Roh Kudus yang akan menolong kami untuk memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita saat ini yaitu dari Kejadian pasal 32, dari mulai ayat yang ke-6 dan ke-7 dan dilanjutkan pasal 33 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Selanjutnya pasal 33 ayatnya yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, pernahkah kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, yang mudah sekali menyampaikan perasaannya dan juga pandangannya yang buruk terkait dengan orang lain? Atau sebaliknya, pernahkah kita juga memiliki pikiran-pikiran yang buruk terhadap orang lain? Nah, saudara-saudara, bagaimana kira-kira kita ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain? Tentu itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang pastinya akan merugikan kita, sesuatu yang pastinya akan membatasi kita di dalam berelasi, di dalam bergaul. Karena apa? Karena ada prasangka-prasangka buruk yang ada dalam pikiran kita. Satu kali misalnya ya, setelah sekian lama kita tidak berjumpa dengan seseorang yang dulu ya, mungkin kita pernah punya pengalaman yang buruk. Misalnya orang itu selalu pinjam uang kepada kita dan tidak pernah mengembalikan. Setelah sekian lama kemudian kita berjumpa lagi dengan orang itu dan dia akan datang ingin menjumpai kita, menyampaikan ingin bertemu dengan kita. Nah, lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang muncul dalam pikiran kita, oh jangan-jangan dia ingin ketemu saya mau pinjam uang lagi nih. Nah, pokoknya kalau ketemu dengan saya tidak akan pinjamkan uang lagi, karena ia adalah orang yang seperti itu tadi, ya, pinjam uang tapi tidak pernah mengembalikan. Ternyata ketika kita ketemu dengan orang itu, dia ternyata bukan untuk pinjam uang, tapi ia punya maksud yang lain. Dia menyampaikan berita sukacita bahwa ia telah menjalani kehidupan yang lebih baik, dan dia mengundang kita untuk ke rumahnya dan ada syukuran yang akan dia lakukan. Tidak seperti yang kita pikirkan, yang kira-kiranya tadi itu kita pikir mau pinjam uang, ternyata bukan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu dalam kehidupan kita. Nah, seperti juga yang disaksikan dalam firman Tuhan kita saat ini, kisah Yakub dan Esau tentu bukan hal yang baru bagi kita. Mereka punya pengalaman masa lalu tersendiri yang menggambarkan ketidakharmonis relasi yang menjadikan keduanya terpisah sebagai kakak dan adik.
di mana satu saat Esau menukarkan hak kesulungannya dengan ia lebih mengedepankan semangkuk kacang merah karena ia sudah letih, ia sudah lelah dan lapar ketika ia pulang dari aktivitas sehari-harinya. Dan ketika kemudian Yakub menawarkan itu tanpa kemudian dia berpikir lebih panjang lagi, ia menerima tawaran dari Yakub itu dan dia menukarkan hak kesulungannya. Tetapi kemudian ketika terjadi proses selanjutnya lagi, ketika ia sadar bahwa hak kesulungannya sudah diambil oleh Yakub, ia menjadi marah dan bermaksud ia ingin membunuh Yakub. Yakub lari, Yakub menghindar, dia mengasingkan diri karena takut akan kejaran dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Esau. Lalu rupanya peristiwa itu terus membekas di dalam diri Yakub. Sekian lama sudah dijalani perjumpaannya dengan Esau, tidak pernah sama sekali, sudah sekian lama ia tidak tahu bagaimana kabar Esau. Sehingga ketika satu saat melalui para utusannya ia mendengar bahwa Esau sedang dalam perjalanan ingin menjumpainya, disertai dengan 400 orang rombongannya, ada rasa takut di dalam diri Yakub. Ketakutan itu tidak lain diakibatkan karena apa? Karena ia masih berpikir bahwa Esau masih dendam terhadapnya. Ia berpikir bahwa Esau akan melakukan tindakan-tindakan yang menurutnya itu pastinya akan melukainya, bahkan juga mungkin membunuhnya. Separuh hidup dijalani oleh Yakub dalam pikiran-pikiran yang buruk terhadap saudaranya. Seperti juga diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Ketika mendengar bahwa Esau akan menjumpai dirinya dengan disertai 400 orang, takutlah Yakub. Dia merasa sesak hatinya dan dia berikhtiar bagaimana caranya untuk menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang menurutnya itu akan dilakukan oleh Yakub. Sehingga ia membagi dua pasukan. Bahkan bukan hanya itu saja, kita membaca di dalam keseluruhan pasal 32 ini, ia memakai istri-istrinya, ia memakai anak-anaknya, hamba-hambanya menjadi tameng bagi dia untuk meredahkan kemarahan Esau terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia masih menganggap bahwa kakaknya itu belum berubah, kakaknya itu masih mengikhtiarkan yang buruk terhadapnya. Namun di dalam pasal 33 ayat yang keempat yang kita baca tadi juga menunjukkan bahwa apa yang disangkakan oleh Yakub itu tidak terbukti. Karena ternyata diungkapkan itu, maka berlarilah Esau. Esau berlari ketika dia melihat dari jauh ada adiknya Yakub, dia berlari menjumpainya, ia memeluknya, ia menciumnya, bahkan juga bertangis-tangisan. Nah, bahkan juga kalau kita membaca di dalam pasal 33 ini, Esau juga sempat mempertanyakan kenapa Yakub itu harus kemudian memakai istri-istrinya, memakai anak-anaknya dan hamba-hambanya juga untuk menyertai dia dalam proses perjumpaannya dengan Esau. Yang sebenarnya menurut Esau itu tidak perlu. Karena kata Esau, aku pun juga memiliki semuanya itu. Dia punya banyak juga kawanan ternak domba dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa prasangka buruk ternyata mendatangkan ketidakbaikan dalam diri kita. Ketidak buruk menjadikan ketakutan, kecemasan yang tidak terbukti. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah juga kita dalam relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita belajar untuk menjauhkan prasangka-prasangka buruk itu di dalam pikiran kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar
agar kiranya kita selalu terus berpikiran yang positif, berpikiran yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita belajar untuk dapat mengendalikan dan mengatasi pikiran-pikiran kita, agar jangan timbul prasangka buruk terhadap orang lain. Kata orang Sunda bilang, jangan sok suuzon, jangan berpikiran buruk terhadap orang lain. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Karena itu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari berdasarkan firman Tuhan ini kita akan menjalani kehidupan yang lebih baik, selalu melihat hal-hal yang positif dari orang lain, dan pastinya juga selalu akan ada perubahan yang terjadi di dalam diri orang lain. Tuhan Yesus memberi hikmat kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, melalui kisah Yakub dan Esau ini kami boleh belajar ya Tuhan, agar jangan sampai kami punya pikiran-pikiran yang buruk dalam diri kami yang akan merusak dan mengganggu relasi kami di antara satu dengan yang lain. Tumbuhkanlah pikiran-pikiran yang baik kepada kami, pikiran-pikiran yang positif terhadap orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus agar dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, renungan Sabtu pagi hari ini, dan kita akan berjumpa di edisi berikutnya lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.